Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wiki Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil RMK kami pada chapter 10, yaitu Control and Accounting Information System. Baik, berikut merupakan nama anggota kami, yaitu yang pertama Averlita Fitri Aulia dengan NPM akhir 158, Amelia Aninjas dengan NPM akhir 224, Dwi Safira Maulidia dengan NPM akhir 226, Nadifa Aisyah L dengan NPM akhir 247, dan yang terakhir yaitu Aliuni Fitri Dwi Rahayu dengan NPM akhir 257. Gambaran umum konsep kontrol. Pengendalian internal adalah proses yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian telah tercapai, seperti melindungi aset, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan juga mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang telah diterapkan. Pengendalian internal ini menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama yaitu kontrol preventif, untuk mencegah masalah sebelum muncul. Contohnya yaitu memisahkan tugas karyawan dan juga mengontrol akses fisik ke aset dan juga informasi. Yang kedua yaitu kontrol detektif, untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya yaitu pengecekan ganda atas perhitungan dan juga penyusunan rekonsiliasi bank serta neraca percobaan bulanan. Yang ketiga ada kontrol korektif, untuk mengidentifikasi dan juga memperbaiki masalah serta memperbaiki dan juga memulihkan dari kesalahan yang terjadi. Contohnya termasuk memelihara salinan cadangan file. Pengendalian internal seringkali dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu kontrol umum, untuk memastikan lingkungan pengendalian suatu organisasi stabil dan juga terkelola dengan baik. Yang kedua yaitu kontrol aplikasi, untuk mencegah, mendeteksi, dan juga memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Kontrol ini berkaitan dengan keakuratan, kelengkapan, dan juga validitas dan otoritas data yang ditangkap, dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain, dan dilaporkan. 4 pilar kendali untuk membantu manajemen mendamaikan konflik antara kreativitas dan juga pengendalian. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan, menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai, membantu karyawan memahami visi, manajemen mengkomunikasikan nilai-nilai inti perusahaan. Yang kedua yaitu sistem batasan, untuk membantu karyawan bertindak secara etis dengan menetapkan batasan pada perilaku karyawan. Yang ketiga yaitu sistem kontrol diagnostik, untuk mengukur, memantau, dan juga membandingkan kemajuan aktual perusahaan dengan anggaran dan tujuan kinerja. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem kontrol interaktif, untuk membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu strategis utama dan untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan mereka. Kerangka kontrol. Kerangka kerja COVID. COVID mengkonsolidasikan standar pengendalian dari berbagai sumber ke dalam satu kerangka kerja yang memungkinkan. Yang pertama yaitu manajemen melakukan benchmarking praktik keamanan dan juga pengendalian lingkungan teknologi informasi. Yang kedua, pengguna yakin bahwa keamanan dan juga pengendalian TI ini memadai ada. Dan juga nomor 3, auditor untuk memperkuat opini pengendalian internal mereka dan untuk memberikan nasihat tentang masalah keamanan dan juga pengendalian TI. COVID memiliki tata kelola tujuan dan juga pengelolaan tujuan. Yang pertama yaitu tata kelola tujuan. Ada EDM, meliputi evaluasi, arahan, dan juga memantau. Untuk pengelolaan tujuan ada APO, yaitu menyelaraskan, merencanakan, dan juga mengatur. Lalu ada BAI, yaitu membangun, memperoleh, dan juga melaksanakan. Lalu ada DSS, yaitu mengantarkan, melayani, dan juga mendukung. Lalu yang terakhir ada MEA, untuk memantau, mengevaluasi, dan juga menilai. Lalu selanjutnya ada kerangka pengendalian internal COSO. Komite Organisasi Sponsor atau COSO merupakan sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, ICPA, Institut Auditor Internal, Institut Akuntansi Manajemen, dan juga Institut Eksekutif Keuangan. Ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yaitu komitmen terhadap integritas dan juga etika,
Pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi yang independen dari manajemen. Yang kedua, ada penilaian resiko untuk menentukan tujuan dengan cukup jelas agar resiko dapat diidentifikasi dan juga dinilai, dan mempertimbangkan potensi penipuan. Lalu ada aktivitas kontrol untuk memilih dan mengembangkan pengendalian yang dapat membantu mengurangi resiko hingga tingkat yang dapat diterima, dan juga memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi. Lalu ada informasi dan juga komunikasi, memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Lalu yang terakhir ada pemantauan, yaitu memilih, mengembangkan, dan juga melakukan evaluasi berkelanjutan atau terpisah terhadap komponen-komponen pengendalian internal. Selanjutnya, membahas mengenai lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian merupakan budaya atau suasana dalam organisasi yang memengaruhi bagaimana perusahaan menetapkan strategi, menjalankan aktivitas bisnis, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko. Komponen ini juga menjadi fondasi dalam Enterprise Risk Management atau ERM. ERM sendiri merupakan suatu sistem atau proses yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Jika lingkungan pengendalian dalam perusahaan lemah, maka pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal juga dapat menjadi tidak efektif. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus Enron, di mana manajemen melakukan praktik bisnis yang tidak etis dan dewan direksi tidak melakukan pengawasan dengan baik, sehingga terjadi manipulasi laporan keuangan dan akhirnya perusahaan mengalami kebangkrutan. Kemudian, lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya operasional, dan risk appetite. Komponen ini berkaitan dengan sikap manajemen terhadap risiko serta bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, terdapat komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan kompetensi. Perusahaan perlu menanamkan budaya kejujuran, perilaku etis, serta memastikan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang ketiga, pengawasan oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi berperan dalam mengawasi kinerja manajemen serta memastikan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Yang keempat, struktur organisasi yang jelas agar pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penetapan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap individu atau departemen sehingga setiap pihak mengetahui peran dan kewajibannya. Yang keenam, standar sumber daya manusia yang mencakup proses perekrutan, pengembangan, dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Dan yang terakhir, pengaruh eksternal seperti regulasi atau aturan dari lembaga pengawas yang juga mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan pengendalian. Dalam slide ini dijelaskan mengenai peran SDM dalam lingkungan pengendalian. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif. Perusahaan perlu melakukan rekrutmen karyawan berdasarkan kompetensi, pengalaman, serta integritas. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai tanggung jawab pekerjaan dan etika kerja. Perusahaan juga biasanya melakukan evaluasi kinerja secara berkala serta memberikan kompensasi yang adil untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selain itu, beberapa perusahaan menerapkan rotasi tugas dan cuti wajib sebagai salah satu cara untuk membantu mendeteksi potensi kecurangan. Dengan penerapan kebijakan sumber daya manusia yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang kuat sehingga pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya yaitu penilaian resiko dan respon resiko. Resiko dari ancaman yang teridentifikasi dinilai dari beberapa cara yang berbeda. Kemungkinan terjadinya, dampak positif dan negatifnya, kemudian secara individual dan berdasarkan kategori, pengaruhnya terhadap unit organisasi lain, dan secara inheren serta residual.
Resiko inheren adalah kerentanan sekumpulan akun atau transaksi terhadap masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Kemudian, resiko residual adalah resiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan pengendalian internal atau respon lain terhadap resiko. Nah, perusahaan harus menilai resiko inheren, mengembangkan respon, dan kemudian menilai resiko residual. Untuk menyelesaikan resiko yang teridentifikasi dengan toleransi resiko perusahaan, manajemen harus mengambil pandangan resiko secara menyeluruh. Mereka harus menilai kemungkinan dan dampak suatu resiko, serta biaya dan manfaat dan respon alternatif. Nah, manajemen dapat menanggapi resiko dengan salah satu 4 cara berikut ini. Yang pertama ada kurangi, yaitu kurangi kemungkinan dan dampak resiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Yang kedua ada terima kemungkinan dan dampak dari resiko tersebut. Yang ketiga ada berbagi, yaitu berbagi resiko atau alihkan ke orang lain dengan membeli asuransi, melakukan outsourcing akun, kemudian aktivitas atau melakukan transaksi lindungi nilai. Dan yang keempat ada hindari resiko dan dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang menimbulkan resiko. Hal ini mungkin mengharuskan perusahaan untuk menjual divisi, menghentikan lini produk, atau tidak melakukan ekspansi seperti yang diantisipasi. Akuntan dan perancang sistem membantu manajemen merancang sistem yang efektif untuk mengurangi resiko inheren. Mereka juga mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. Yang pertama ada perkiraan kemungkinan dan dampak. Jadi perangkat lunak itu juga membantu mengotomatiskan penilaian dan respon resiko. Jadi seperti Blue Cross Blue Shield of Florida itu menggunakan perangkat lunak IRM yang memungkinkan manajer untuk memasukkan resiko yang disarankan, menilai sifat, kemudian kemungkinan, dan juga dampaknya, serta memberikan peringkat numerik. Penilaian resiko perusahaan secara keseluruhan dikembangkan dengan menggabungkan semua perangkat tersebut. Yang kedua ada identifikasi kontrol. Manajemen harus bisa mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Pengendalian preventif biasanya lebih unggul daripada pengendalian efektif. Nah, ketika pengendalian preventif gagal, barulah pengendalian efektif sangat penting untuk menemukan masalah. Yang ketiga ada perkiraan biaya dan manfaat. Tujuan dari perancangan sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa ancaman itu tidak akan terjadi. Tidak ada sistem pengendalian internal yang memberikan perlindungan sempurna terhadap semua ancaman. Manfaat dari prosedur pengendalian internal harus lebih besar daripada biayanya. Biaya biasanya lebih mudah diukur daripada manfaat. Elemen biaya utama adalah personel, termasuk waktu untuk melakukan prosedur pengendalian. Kemudian, biaya perekrutan karyawan tambahan untuk mencapai strategi tugas yang efektif, dan juga biaya pemrograman pengendalian ke dalam sistem komputer. Yang keempat, ada menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Nah, manajemen harus menentukan apakah suatu pengendalian memberikan manfaat biaya. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor selain yang tercantum dalam perhitungan biaya atau manfaat yang diharapkan. Dan yang terakhir ada menerapkan kontrol atau menerima, membagikan, atau menghindari resiko. Pengendalian yang hemat biaya harus diterapkan untuk mengurangi resiko. Resiko yang tidak dikurangi harus diterima, ditanggung bersama, atau dihindari. Resiko dapat diterima jika berada dalam rentang toleransi resiko perusahaan. Nah, selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian tercapai dan respon terhadap risiko dilaksanakan, yaitu merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sistem yang aman, terkendali dengan baik.
Nah, terdapat prosedur pengendalian yang dapat dikategorikan ke dalam 7 kategori. Yang pertama, ada otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Karena manajer mempunyai kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengawasi setiap aktivitas dan keputusan perusahaan, mereka menetapkan kebijakan yang harus diikuti karyawan dan kemudian memberdayakan mereka. Nah, pemberdayaan inilah yang disebut dengan otorisasi, merupakan prosedur pengendalian yang penting. Aktivitas atau transaksi tertentu mungkin memiliki konsekuensi sedemikian rupa sehingga manajemen memberikan otorisasi khusus agar aktivitas atau transaksi tersebut dapat terjadi. Misalnya, peninjauan dan persetujuan manajemen mungkin diperlukan untuk penjualan yang melebihi $50.000. Nah, sebaliknya, manajemen dapat memberikan wewenang kepada karyawan untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus. Nah, suatu prosedur yang dikenal dengan otorisasi umum. Nah, manajemen harus memiliki kebijakan tertulis tentang otorisasi khusus dan umum untuk semua jenis transaksi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang segregation of duty atau pemisahan tugas. Dan jadi pemisahan tugas sendiri adalah pengendalian internal yang memastikan tidak ada satu karyawan yang mengendalikan seluruh proses transaksi. Tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan dan kesalahan. Nah, pemisahan tugas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemisahan tugas akuntansi. Nah, jadi supaya pengendalian lebih efektif, ada 3 fungsi utama yang harus dipisahkan. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Tugasnya adalah menyetujui transaksi dan mengambil keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi fiktif atau tidak sah. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah fungsi perekaman. Nah, untuk tugasnya sendiri, yang pertama ada menyiapkan dokumen sumber, yang kedua memasukkan data ke sistem, yang ketiga membuat jurnal, yang terakhir membuat buku besar dan laporan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mencegah manipulasi pencatatan transaksi. Nah, untuk yang terakhir ada fungsi penjagaan. Nah, tugasnya dari fungsi penjagaan ini adalah yang pertama mengelola uang tunai, menjaga persediaan, mengelola aset tetap, menulis cek, dan menerima cek dari pelanggan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mencegah pencurian aset. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang resiko jika tidak adanya pemisahan tugas. Nah, jika satu orang melakukan beberapa fungsi sekaligus, maka bisa terjadi kecurangan. Seperti yang pertama, bendahara mencuri uang pajak warga dan memalsukan catatan. Yang kedua, direktur utilitas membuat faktur palsu untuk mencuri pembayaran. Yang ketiga, manajer penggajian membuat karyawan fiktif lalu mengambil gajinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kolusi. Nah, kolusi sendiri adalah kerjasama beberapa orang untuk melakukan kecurangan sehingga pengendalian internal sulit dideteksi. Contohnya, yang pertama, 2 pegawai bank membuat rekening palsu untuk mencuri uang. Yang kedua, karyawan bekerja sama dengan pemasok untuk menaikkan harga barang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemisahan tugas sistem. Nah, dalam sistem informasi, tugas juga harus dipisahkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan aset. Nah, di sini terdapat 7 fungsi utama. Yang pertama ada otorisasi. Nah, otorisasi sendiri menyetujui adanya transaksi, hubungan bisnis baru, akun pengguna, dan perubahan program. Selanjutnya di sini yang kedua ada entry data. Nah, tugas dari entry data sendiri yang pertama adalah memasukkan data transaksi ke sistem, yang kedua membuat akun pengguna baru, yang terakhir mencatat aktivitas bisnis. Selanjutnya yang ketiga ada pemrograman. Nah, jadi pemrograman ini tugasnya adalah mengembangkan software, membuat dan menguji program, yang terakhir memodifikasi aplikasi. Selanjutnya ada operasi. Nah, operator komputer menjalankan program sistem, proses transaksi, lalu menghasilkan output. Yang kelima ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini bertanggung jawab atas database, file perusahaan, backup data, dan juga perangkat keras. Selanjutnya ada pengguna. Pengguna sistem ini
bertugas untuk memasukkan transaksi, memberi otorisasi, lalu menggunakan output system. Lalu yang terakhir ada pemantauan. Pemantauan sendiri adalah mengawasi sistem agar berjalan benar dan aman. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang peran manajemen dalam sistem informasi. Nah, manajemen bertanggung jawab atas seluruh sistem informasi perusahaan. Beberapa peran pentingnya, yang pertama ada administrator sistem. Nah, ini bertugas untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang kedua, ada manajer jaringan. Tugasnya adalah untuk mengelola jaringan internal dan eksternal. Lalu yang ketiga, ada manajemen keamanan. Dia bertugas untuk menjaga sistem dari ancaman internal dan eksternal. Lalu yang selanjutnya ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan sendiri tugasnya adalah untuk mengawasi perubahan sistem agar tidak mengganggu operasi. Lalu yang terakhir ada kontrol data, yakni memastikan data akurat, diproses dengan benar, dan dikirim ke pihak yang tepat. Mengkomunikasikan informasi dan memantau proses kantor. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi harus menangkap dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan, mengelola, dan mengendalikan operasi organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi tentang suatu organisasi. Ini termasuk memahami bagaimana transaksi dimulai, data ditangkap, file diakses dan diperbarui, data diproses, dan informasi dilaporkan. Ini termasuk memahami catatan dan prosedur akuntansi, dokumen pendukung, dan laporan keuangan. Item-item ini menyediakan jejak audit yang memungkinkan transaksi dilacak bolak-balik antara asal transaksi dan laporan keuangan. Kerangka kerja IC yang diperbarui menetapkan bahwa 3 prinsip berikut berlaku untuk proses informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen pengendalian internal lainnya. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hal-hal terkait pengendalian internal kepada pihak eksternal. Pemantauan. Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus terus dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Setiap kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Metode-metode utama pemantauan kinerja dibahas dalam bagian ini. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi pengendalian internal. Efektivitas pengendalian internal diukur menggunakan evaluasi formal atau evaluasi penilaian mandiri. Sebuah tim dapat dibentuk untuk melakukan evaluasi atau dapat dilakukan oleh audit internal. Yang kedua, menerapkan pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif meliputi pelatihan dan pemberian bantuan kepada karyawan, pemantauan kinerja mereka, koreksi kesalahan, dan pengawasan terhadap karyawan yang memiliki akses ke aset. Yang ketiga yaitu gunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas. Yang keempat yaitu aktivitas sistem pemantauan. Perangkat lunak, analisis dan manajemen risiko, meninjau langkah-langkah keamanan komputer dan jaringan, mendeteksi akses ilegal, menguji kelemahan dan kerentanan, melaporkan kelemahan yang ditemukan, dan menyarankan perbaikan. Dan yang kelima yaitu melacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli. Aliansi Perangkat Lunak Bisnis atau BSA melacak dan mendenda perusahaan yang melanggar perjanjian lisensi perangkat lunak. Untuk mematuhi hak cipta dan melindungi diri dari tuntutan hukum pembajakan perangkat lunak, perusahaan harus secara berkala melakukan audit perangkat lunak. Dan yang keenam yaitu melakukan audit secara berkala. Audit keamanan eksternal, internal, dan jaringan dapat menilai dan memantau risiko serta mendeteksi penipuan dan kesalahan. Dan yang ketujuh yaitu pekerjaan petugas keamanan komputer dan kepala petugas kepatuhan. Seorang petugas keamanan komputer bertanggung jawab atas keamanan sistem terlepas dari fungsi sistem informasi dan melapor kepada kepala petugas operasional atau CEO. Yang kedelapan, melakukan spesialis forensik, yaitu penyidik forensik yang berspesialisasi dalam penipuan merupakan kelompok yang berkembang pesat dalam profesi akuntansi. Kehadiran mereka yang meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, terutama SOX, peraturan akuntansi baru, dan tuntutan dari Dewan Direksi agar investigasi forensik menjadi bagian berkelanjutan dalam pelaporan keuangan dan proses tata kelola perusahaan.
Dan yang ke-9 yaitu pasang perangkat lunak deteksi penipuan. Para penipu mengikuti pola yang berbeda dan meninggalkan petunjuk yang dapat ditemukan oleh perangkat lunak deteksi penipuan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan saluran pelaporan penipuan. Orang-orang yang menyaksikan perilaku curang seringkali berada di antara dua perasaan yang bertentangan. Meskipun mereka ingin melindungi aset perusahaan dan melaporkan pelaku penipuan, mereka merasa tidak nyaman untuk membocorkan informasi, sehingga terlalu sering mereka tetap diam. Keengganan ini semakin kuat jika mereka mengetahui adanya pelapor yang telah dikucilkan, dianiaya, atau mengalami kerusakan pada karir mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.